Jadi dalam menafsirkan Al-Quran itu ada metodenya ya, menafsirkan Al-Quran. Nah, boleh orang menafsirkan Al-Quran dengan pemahaman dia sendiri, atau menafsirkan Al-Quran dengan bahasa dia sendiri. Sebab Al-Quran ini Allah yang berfirman dengannya, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Dan telah ditugaskan Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan Al-Quran. Iya, untuk menerangkan Al-Quran. Litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Supaya engkau Nabi Muhammad menerangkan kepada manusia Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Kemudian Nabi SAW membacakan Al-Quran itu kepada para sahabat. Dan para sahabat diajari tafsir dari ayat-ayat. Karena itu kata Mujahid bin Jabr, ini dari ulama tabi'in, berguru kepada para sahabat-sahabat senior di tafsir seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan selainnya. Mujahid bin Jabr itu boleh katakan tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran kecuali saya tahu ayat itu apa artinya, di mana dia turun, dan bagaimana pada ayat itu. Jadi mereka pelajari itu, padahal mereka ini orang-orang yang memiliki lisan bahasa Arab yang fasih. Tapi bersama dengan itu, Al-Quran ada maknanya. Tidak bisa ditafsirkan sembarangan. Iya. Ya, pernah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada orang-orang di majelisnya ya. Umar itu punya majelis kayak dewan pertimbangan begitu. Ya. Dan itu dari kebiasaan Nabi SAW. Nabi itu punya sahabat-sahabat yang paling berilmu, paling bagus cara berpikirnya. Itu selalu Nabi minta pertimbangan kepada mereka. Iya. Allah perintah Nabinya, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah engkau dalam perkara. Wa amruhum syura bainahum, perkara mereka syura. Iya. Makanya selalu itu orang-orang yang berkarakter, orang-orang yang menjadi pengukir sejarah, itu orang-orang yang tidak berbangga dengan pendapatnya sendiri. Dia pasti meminta pendapat orang lain. Dan itu dari kesempurnaan akal. Dari kesempurnaan akal. Karena itu ahli hikmah, mereka bilang, manusia itu ada 3 macam. Ada manusia lengkap 1, ada setengah manusia, ya, setengah orang. Ada orang lengkap, ada setengah orang, dan ada yang bukan orang. Orang yang lengkap itu, dia punya ide, punya pendapat. Tapi dia sering minta pertimbangan orang lain. Nah, ini manusia lengkap, orang lengkap. Setengah orang, dia punya ide, tapi dia tidak minta pertimbangan orang lain. Nah, yang ketiga ini, yang bukan orang, idenya juga tidak ada, tidak pula tanya-tanya ke orang lain. Jelas ya? Jadi maksudnya minta pertimbangan itu biasa. Makanya Umar pun mewarisi itu dari Nabi. Umar saja yang luar biasa ya, dari keilmuannya. Nabi pernah mimpi ya, beliau minum bejana susu sampai habis. Apa sampai beliau kenyang banget gitu. Sampai kelihatan kenyangnya itu di jari jemari beliau minum susu. Setelah itu lebihnya beliau serahkan ke Umar. Ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa arti mimpinya? Kata Nabi SAW, itu ilmu. Ilmu. Nah, itu lihat ya Umar bagaimana punya keutamaan itu. Dan suatu hari juga ada yang bermimpi, dia lihat manusia pakai pakaian, tapi pakaiannya ada yang menutupi dadanya saja, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke lututnya. Dan terlihat Umar dia pakai pakaian, pakaiannya itu dia seret, panjang pakaian, dia seret. Tanyakan kepada Nabi, apa artinya itu ya Rasul? Dan Nabi itu ilmu. Jadi Umar ini luas ya ini. Tapi bersama dengan itu, beliau itu selalu minta pendapat sahabat yang lain. Kadang beliau sudah punya pendapat, tapi ya itulah akal yang sempurna seperti itu. Maka diantara dewan pertimbangannya Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini anak muda dari kalangan sahabat. Makanya orang-orang tua dari sahabat senior kalangan Muhajirin dan Ansar, mereka komplain kan, kenapa anak muda ini ada di sini? Iya, kami juga punya anak-anak seperti ini. Ya, Umar cuma berkata, ya ini anak seperti yang kalian ketahui. Maksudnya dia didoakan oleh Nabi kan, Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, buat dia paham dalam agama, ajari dia tafsir. Tapi Umar dibiarkan dulu, berlalu. Sampai datang sebuah kesempatan, Umar bertanya kepada orang-orang yang di dewan pertimbangannya, apa pendapat kalian tentang surah yang turun kepada Nabi SAW, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, ini kan Fathu Mekkah kan, maka bertasbihlah engkau memuji Rabbmu dan selalu mohon ampun. Ya. Dan kau melihat manusia masuk ke dalam agama berbondong-bondong, maka disuruh bertasbih, memohon ampun, dan karena Allah itu Maha Pengampun. Ketika surahnya turun, itu Nabi itulah doa yang kemarin kita singgung ya di pembahasan sholat kemarin. Salah satu doa yang dibaca di ruku dan sujud, apa doanya?
Subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma firli. Itu kan masuk itu, memuji Allah dan mohon ampunan. Jadi itu penerapan terhadap apa? Perintah. Beliau baca doa itu. Jadi Umar tanya, ini surah ini apa maknanya? Kata sahabat orang-orang tua itu artinya kabar gembira. Akan datang pertolongan Allah, kemudian kemenangan, Fatu Mekah, dan itu sudah terjadi. Kemudian setelah itu, Rasulullah SAW dikabari orang manusia akan masuk ke dalam agama Islam ini berbondong-bondong. Beliau diperintah untuk banyak memuji Allah, beristighfar. Iya. Maka Umar pun menulis setelah itu kepada Ibnu Abbas. Hai Ibnu Abbas, apa pendapat kamu? Apa yang kamu pahami dari surah ini? Kata Ibnu Abbas, wahai Amirul Mukminin, surah ini adalah penjelasan bahwa ajal Rasulullah SAW sudah dekat. Pertanda bahwa beliau akan wafat. Kata Umar, saya tidak memahami kecuali seperti yang kamu pahami. Itu ada tafsirnya surah itu. Jelas ya? Dari mana Ibnu Abbas paham itu? Itu bukan datang sendiri Ibnu Abbas tiba-tiba dapat wahyu paham begitu. Dia belajar Ibnu Abbas. Iya. Diberi anugerah oleh Allah memahami tawil, tapi bukan datang sendiri, dia belajar. Memang Ibnu Abbas kebanyakan selain daripada beliau diajar oleh Nabi tafsir, tapi kebanyakan ilmu beliau itu beliau ambil dari sahabat-sahabat yang lain. Makanya Ibnu Abbas itu masih muda. Dia kemana berkeliling. Teman-teman yang lain bilang, wah Ibnu Abbas ngapain kamu? Ya belajar. Ya, para sahabat banyak, kamu tidak diperlukan. Tapi kalau Ibnu Abbas nggak peduli. Ibnu Abbas belajar. Setelah Rasulullah wafat pun, kata Ibnu Abbas dia duduk di rumah sebagian sahabat, nunggu sampai dia keluar. Dia tidak ketuk rumah sahabat itu, tunggu sampai keluar. Baru Ibnu Abbas menyapanya, kemudian bertanya. Kadang ada sebagian ayat dia nggak paham maknanya, dia tanya kepada Umar bin Khattab. Seperti kejadian ayat turunnya, "Idza ja'ahum amrun minal amni wal khawfi ada'u bih." Itu kan ayat di surah Nisa, ada sebab turunnya, ada kisahnya. Itu yang dimaksud di dalam ayat itu termasuk ulil amr, itu Umar bin Khattab. Makanya dia tanya kepada Umar, sebab Umar yang menyaksikan ayat ini turun. Jadi ilmunya Ibnu Abbas itu luar biasa. Beliau kumpul dari para sahabat Rasulullah SAW. Ya maksudnya di sini saya ingin sampaikan ada satu titik bahwa tafsir itu ada ilmunya. Nggak boleh orang menafsirkan ayat sesuai dengan keinginannya sendiri. Apalagi cuma baca terjemahan saja. Tidak mengerti bahasa Arab, dia cuma baca terjemahan makna Al-Quran. Nah, ini yang repot sekali. Dan ini yang paling banyak masalah di orang-orang. Jelas ya? Dan ini yang paling banyak terjadi masalah. Akhirnya orang berbicara tanpa ilmu. Dia pahami ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman dia sendiri. Dan itu menafsirkan ayat Al-Quran tanpa dasar ilmu, itu dianggap berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Itu hukum syar'i ya, harus dipahami. Supaya orang-orang tahu, jangan sembarangan berbicara. Iya. Jangan sembarangan berbicara. Karena sebagian sahabat itu ditanya tentang ayat, dia tahu maknanya secara bahasa orang Arab. Tapi begitu masuk ke dalam mana lebih tajam, dia nggak berani berbicara. Dia bilang Allah a'lam. Seperti Abu Bakar ditanya, wa fakihatan wa abba. Padahal api itu dimaklumi secara bahasa. Maklumi. Tapi Abu Bakar bilang, langit mana yang meneduhi saya? Bumi mana yang bisa menampung saya? Kalau saya berbicara tentang kitab Allah, apa yang saya tidak ketahui? Ini Abu Bakar ya, radhiyallahu ta'ala. Tapi sekarang ini subhanallah, orang masuk enaknya saja menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan itu subhanallah kadang membuat saya menangis itu, melihat sebagian orang lancang sekali. Berbicara tentang ayat Al-Quran. Ini firman Allah, bukan sembarangan. Nggak boleh seorang berbicara tanpa apa? Tanpa ilmu. Nah, kemudian dari memahami ayat-ayat itu paling mudahnya kalau kita baca dari tafsir para ulama ahli tafsir. Oh itu mendalam sekali, nikmat sekali memahami. Nah seperti tadi ayat yang kita baca ini, yang kita sedang terangkan ini. Allah berfirman, itu tadi ayatnya di 2 ayat di akhir surah Al-Hijr. Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Allah bersumpah demi Rabb mulai Nabi Muhammad, sungguh kami akan bertanya kepada seluruh manusia, mereka semuanya, tentang apa yang mereka kerjakan. Amma kanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan, itu ditafsirkan oleh Abu Aliyah. Artinya amma 2. Amma kanu ya'budun wa ma ajabu bihil mursalin. Akan ditanya tentang apa yang mereka ibadahi dan bagaimana mereka menjawab para rasul. Subhanallah. Itu dalam sekali penafsirannya Abu Aliyah itu. Yang menunjukkan luasnya pengetahuan beliau tentang Al-Quran. Ya kalau kita baca penafsiran dari para salaf di hal tersebut, hati itu menjadi tenang. Kita dapat banyak pelajaran. Iya. Jadi beliau tafsirkan 2 hal ya, yang ditanyakan pada hari kiamat 2 hal. Pertama, Allah akan bertanya bagaimana kalian dalam ibadah kepada Allah. Siapa yang kalian ibadahi? Dan itu ada ayatnya di tempat lain. Di surah Al-Qasas. Allah berfirman, "Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin."
Maka ini ayat berulang 2 kali di surah Al-Qasas. Ketika Allah memanggil mereka semua, manusia. Dipanggil semuanya di padang mahsyar. Lalu Allah berfirman, di mana sekutu-sekutu yang kalian sangka itu sekutu bagimu? Ya, ini persis dengan penafsiran Abu Alia, akan ditanya apa yang mereka ibadahi. Karena kemurnian ibadah itu selalu dipertanyakan. Itu pokok yang dipertanyakan. Kamu ibadah kepada siapa? Hanya kepada Allah, selamat. Dia beribadah kepada selain Allah, akan ditanyain, di mana sekutu-sekutu yang kalian sangka itu? Itu luar biasa itu. Pertanyaan-pertanyaannya itu. Sama kalau kita ya, kalau misalnya dipanggil ke kantor polisi dan kita tahu diri kita salah. Pertanyaan-pertanyaan itu berpengaruh karena kita tahu diri kita apa? Kita salah. Nah, itu di hari kiamat itu dahsyat sekali. Apalagi ini masalah terbesar. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridha ada orang yang berbuat kesyirikan terhadapnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka tempat tinggalnya adalah api neraka, diharamkan untuknya surga, dan tidak ada penolong untuknya. Jadi ini masalah terbesar. Iya. Jadi akan khawatir orang-orang dapat pertanyaan itu. Nah, ini Allah akan bertanya. Iya. Orang-orang akan ditanyai pada hari kiamat tentang apa yang mereka ibadahi. Jadi ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kata Abu Alia, akan ditanyakan bagaimana mereka menjawab seruan para rasul. Sebab ini tidak bisa lolos kita. Dalam kubur ditanyakan siapa rasul yang diutus kepadamu. Di hari kiamat Allah tanya. Di surah Al-Qasas dikatakan wa yawma yunadihim fa yaqulu madza ajabatumul mursalin. Dan ketika Allah memanggil seluruh manusia, lalu Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab para rasul? Di surah An-Nisa dikatakan yawma yajma'ullahu ar-rusul fa yaqulu madza ujibatum. Bahkan para rasul dikumpulkan. Kemudian Allah bertanya, bagaimana kalian dijawab? Bagaimana respon umat-umat kalian? Ini dua masalah besar. Tidak ada yang bisa lolos lewat dari pertanyaan, lewat dari permasalahan kecuali setelah menjawab dua hal ini. Ini masalah pokok. Pertama, tentang ibadah kepada Allah. Dan yang kedua, bagaimana kita menjawab seruan para nabi dan para rasul. Khususnya kita umat Islam, bagaimana kita menjawab seruan nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kondisinya seperti ini, maka harus kita pahami. Ini bukan masalah boleh tahu, boleh tidak tahu. Ya. Saya mau belajar, tidak belajar. Ini masalah kewajiban. Masalahnya kita semua akan ditanyai tentang hal tersebut. Ya. Nah, itu ada kadar wajibnya. Nah, ini yang kita mau pelajari, kadar wajib itu. Ya, seorang itu dikatakan dia kenal Allah, kadar wajib yang harus diketahui itu apa? Orang yang dikatakan dia kenal Rasulullah SAW, kadar wajib dia mengenal Nabi Muhammad itu apa? Ya. Terus dia dikatakan dia paham agamanya, dia kenal agamanya, kadar wajib yang dia lakukan itu apa? Nah, ini yang kita mau pelajari. Sebab ini melekat untuk kita dimanapun kita berada. Dan ini sumber keselamatan kita.